selama ini kanal-kanal yang disiapkan oleh negara atau pemerintah nggak digunakan sama teman-teman. Pertama kenapa? Karena nggak ramah teman-teman. Oke. Ya, satu Nggak ramah dengan berarti teman-teman. orang tuh nggak nyaman jadinya lah. Nggak nyaman jadinya. Jadi orang melihat bahwa lu bukan lagi korban kekerasan, tapi lu gay, lu waria, tapi lu korban kekerasan gitu. Jadi dia nggak melihat sebagai blaming the victim lah ya. gitu. Jadi nggak melihat bagi lu as a human being, tapi lu sebagai orientasinya apa nih gitu. Ya kayak korban perkosaan datang ke kantor polisi ditanya, lu pakai bajunya apa waktu itu, kan males banget kan. Gitu. Jadi lebih menyudutkan ke sisi korban. Teman-teman, Indonesia Tanpa Stigma nemenin teman-teman lagi. Kali ini sih kita nggak akan ngomongin dulu obat nih, Pat. Oke. Kita nggak akan ngomongin boat, nafsa, nggak. Karena kita kedatangan tamu agung. Tapi kita ngomongin tetap manusia kan. Manusia. Obat malahin manusia tuh. Ya, tapi kan hubungannya sama manusia kalau dia nggak karena dipakai dikonsumsi sama, kan, iya. karena dikonsumsi. Nah, kita juga udah kedatangan tamu. Dan tamu ini bukan pedagang besar farmasi. Ya, lain kan ini mah? Ya, dia bukan, adalah ya? Bukan. Dia blogger kuliner. Artis. Oh, Aduh. Ya kawan-kawan kami selebgram. Kami undang sengaja AB. AB ini satu rekan yang sebetulnya sih AB pernah tampil juga di Indonesia Tanpa Stigma. Di sini pernah tampil juga. AB ini banyak bekerja buat isu-isu sosial lah, dan salah satunya berkaitan sama minoritas gender dan seksual, Pak. Oke. Yang pasti AB itu kerja di Puzzle ya, Be ya? Iya. Satu perkumpulan yang memang apa sih Puzzle tuh? Aduh, bilangnya kalau bekerja kayaknya nggak bekerja di Puzzle deh. Enggak ya? Aktif lah. Aktifnya di Puzzle, di Oke. Puzzle, di Perkumpulan Puzzle Indonesia, sebuah LSM berbasis komunitas untuk teman-teman orang yang hidup dengan HIV di Bandung. Kenapa bukan bekerja di situ? Disebutnya aktif, bedanya apa, Be? Kalau aku sih pikirannya kalau bekerja kan artinya gue dapat penghasilan di sana ya, gitu. Dan ini kan gue nggak dapat apa-apa dari Puzzle, tapi gue memberikan apa yang gue bisa buat Puzzle. Jadi apa ya istilahnya ya? Kamu mulia sekali, Be. Bukan yang mulia, maksudnya luhur sekali, Pak. Gimana, Pak teh? Orang aktif di situ pro bono berarti kan? Ya, voluntary ya. Dibayar. Mencurahkan segala ya kan, dedikasi. buat gue kan Puzzle the second house gitu buat gue. Jadi ya ya kalau lu ngerasa bahwa itu rumah lu, terus ngapain juga lu cari narif dari rumah, situ gitu kan gitu. Tapi itu buat pengidap HIV, buat pengidap HIV untuk teman-teman gay, biseksual, dan laki-laki seks dengan laki-laki. Oke. LSL itu ya, kalau dalam bahasa program biasanya disebutnya LSL, teman-teman. Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki lainnya kan gitu. LGBT lah gitu ya. Dalam bahasa awam seperti itu sih seringnya tapi berbeda dibilangnya. sebenarnya. Nah, tadi yang mau gua tanyain, minoritas seksual itu kan LGBT toh atau gimana? Sebenarnya Gimana tuh, Be? Ya, sebenarnya kalau yang orang awam ketahui sih memang LGBT ya, LGBT gitu. Orang kalau udah mikir laki-laki dengan laki-laki udah LGBT, perempuan dengan perempuan LGBT gitu, waria LGBT gitu. Kenapa gua bilang minoritas gender dan seksual? Karena ada banyak spektrum di dunia SOGI SC gitu, sosial orientasi seksual dan lainnya gitu. Karena ada banyak warna lain sebenarnya, bukan hanya lesbian, gay, biseksual, trans. Oke, spektrumnya gitu. Luas lah ya. Spektrumnya lebih luas. Makanya ada juga yang bilang kenapa bukan lebih aman, tapi ya akan lebih enak didengar gitu. Kita ngomongnya minoritas gender dan seksual, karena nggak hanya kita ngomongin soal gay. Dan itu generik lah ya. Dan kenapa orang berpikir kan laki-laki seks dengan laki-laki, even dia baru sekali melakukan hubungan seks dengan laki-laki, terpaksa atau tidak, belum tentu dia gay sebenarnya kan. Gitu kan. Jadi kenapa gue bilang minoritas gender seksual, yaitu gue pengen ada spektrum di luar sana yang nggak masuk di LGBT, tapi mereka ada di situ, ada di minoritas gender seksual gitu. Apa namanya, definisi ini lebih generik gitu, tapi karena baru minoritas gender gitu, menurut gue sih lebih asik gitu dipakai ketimbang lo pakai LSL atau pakai LGBT gitu.
Ya gue dengar kan gini, kalau dari segi bahasa nih ya, sebelum ya, ngomong kita ke ngobrolin semiotika dulu kan biasa. Bahasa transpuan, contoh ya misalnya transpuan itu udah dikenal dalam KBBI. Yang paling baru tuh udah transpuan itu udah masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. G juga udah. Transpuan, transpria itu udah ada. Jadi kalau dulu selama ini kan kawan-kawan menyebutnya dalam program nih ya, bahasa program itu waria secara awam, kemudian transpuan dianggap asing, tapi itu udah diakui dalam bahasa Indonesia. Artinya udah ada secara bahasa, udah dikenal transpuan, trans perempuan ya. Dan itu biasanya merujuk pada, kalau dulu mah bahasanya waria ya, waria kan, wanita pria. Lebih dulu lagi istilahnya wadam. Lebih dulu lagi yang kemudian sekarang banyak dihindari istilahnya kan bencong, banci dan sebagainya, karena ada penilaian gitu kan. Sementara transpuan dianggap lebih netral, lebih apa ya, lebih tidak bermuatan negatif kan gitu, transpuan. Kemudian ada juga transpria. Kalau tadi ada trans perempuan, ini ada trans juga pria. Itu pada pria kan gitu kan. Jadi perempuan yang ke laki-lakian gitu ya. Iya, kurang lebih lah ya. Tapi intinya saya sih cuma mau bilang bahwa itu udah dikenal dalam bahasa Indonesia, dalam hasanah bahasa Indonesia, dalam kamus bahkan. Artinya kita udah bisa menggunakan itu sebetulnya dengan leluasa karena udah punya justifikasinya. Sama kayak gitu. Dulu kan gue kalau nulis G itu selalu italik gitu. Tapi sekarang karena udah ada di KBBI, dalam KBBI, sehingga udah nggak usah ini. Itu untuk penggunaan sehari-hari. Nah, kanal ini kan berkepentingan untuk itu juga teman-teman, untuk mengajak kita semua untuk melihat bahwa ini tuh nggak sederhana, ini tuh dipikirkan, ini tuh ada maksudnya kan gitu ya. Jadi penggunaan kata transpuan dan sebagainya tadi itu berkaitan dengan yang kita akan bahas dengan AB. Soal apa tadi, kelompok minoritas gender dan seksual tadi. Nah, B, sebelum kita rame nih Pat ngomongin soal itu, saya sih mau nanya ke AB, ini tuh kita di depan kita ada apa nih, B? Oh iya, ini kan buat kita sambil ngobrol kan ya, biar nggak serius-serius amat ya kan, dicairin dengan ini nih, ada yang namanya es panjang umur. Apa namanya? Bener kan? Es coklat, bener, es coklat panjang umur. Terus ini tuh bisa pakai ini bukan gula. Es. Ini anget loh. Iya, ini anget. Jadi ada pilihan lah, ada pilihannya, ada bisa dingin gitu kan. Ini mereknya tuh es coklat panjang umur. Dan HB ini, Pat, yang saya tahu itu jago juga ngomongin kuliner, Pat. Oh iya. Ya. Kan namanya Iwan juga food lover. Oh gitu. Ya bener kan? Bener. Boleh lah kunjung-kunjung ke Instagram lah. Yo, food lover, Pak. Ya. Nah, oke, B, sambil menikmati apa nih es coklat panjang umur. Adanya di mana itu es coklat panjang umur? Ini cabang dari Semarang katanya. Cabang di Semarang ya. Jadi, nah, di Bandungnya di Semarang. Di Bandung itu adanya di Land Urban Coffee and Space. Di mana itu? Itu adanya di Jalan Geger Kalong nomor 52. Geger Kalong Girang. Yang pasti ini tetanggaan dengan studio kami lah. Di Geger Kalong 52. Oke, B, ngomongin sambil nikmatin coklat hangat. Saya pengen tahu. Setahu saya, puzzle, tempat AB berkarya, berkreativitas dengan teman-teman di perkumpulan puzzle ini punya satu program namanya Bold program, dan kawan-kawan itu berlangsung di tahun ini ya. Itu untuk merespon banyak situasi-situasi krisis katanya. Bold itu. Jadi nanti kita tanya AB, Pat, apa sih Bold yang dimaksud? Yang jelas katanya puzzle ini punya gagasan untuk merespon situasi krisis pada kelompok minoritas gender dan seksual. Nah, iya. Sebelum masuk situ, situasinya kayak gimana sih? Iya. Jadi di pertengahan tahun 2022 kemarin, memang kebetulan di di nasional, di jaringan nasional ada Arus Pelangi, ya kan? Ada Arus Pelangi, kemudian ada Sanggar Suara, kemudian LBH Masyarakat, kemudian GWL-INA, jaringan GWL-INA, dan UNAID. Mereka itu berkumpul jadi konsorsium ya. Sebuah konsorsium namanya CRM, Crisis Response Mechanism. Nah, memfasilitasi beberapa organisasi di Indonesia yang memang sebelumnya itu mereka melakukan survei, melakukan pendalaman penjajakan gitu lewat focal point yang ada di Indonesia gitu, termasuk di Jawa Barat tentunya focal point ini, bagaimana melihat apakah ada memang kasus krisis terkait dengan kekerasan terhadap teman-teman minoritas gender dan seksual.
Dan hasilnya ada 5 provinsi yang menjadi zona merah. Oh, zona merah. Zona merah dalam tanda kutip, maksudnya bahwa 5 provinsi ini termasuk yang tinggi kasus intoleran terhadap minoritas gender dan seksual. Jawa Barat ada di urutan ketiga. Dengan kalau tidak salah 8 kasus yang dilaporkan selama tahun 2021 kemarin. 2021 tahun lalu ya. 2021 kemarin. Dengan focal point itu ada 3, 2 dari Bogor, 1 dari Bandung. Oke. Bentuk krisis yang terjadi itu kayak gimana? Nah, bentuk-bentuk krisis yang terjadi pada saat yang 8 aja yang 8 yang 8 kalau di Jawa Barat itu banyaknya persekusi untuk teman-teman trans. Oke. Pada waria ya, pada transpuan ya. Kekerasan tuh ya. Iya, persekusi ya. Bisa itu penggerebekan, pengusiran ya itu. Bahkan ada kalau nggak salah pembunuhan, aku juga lupa itu di kota mana, tapi ada. Dan puncaknya itu adalah rancangan peraturan daerah wali kota Bogor waktu itu. Puncaknya pembunuhan, wah. Oke, maksudnya pembunuhan puncaknya, tapi adanya kayak gitu tuh jadi kayak diaminkan dengan peraturan itu gitu. Dijustifikasi dengan adanya Perda P4S di kota Bogor ya. Itu masih rancangan, tapi sekarang sih sudah perda. Udah jalan itu perda. Udah. Gitu. Nah, itulah yang akhirnya membuat si konsorsium CRM ini membuka sebesar-besarnya peluang ke teman-teman untuk bisa bagaimana teman-teman di daerah gitu, di daerah yang caranya gimana nih mau coba bagaimana caranya untuk bisa teman-teman akhirnya mengatasi lah gitu masalah yang kayak gini, dan akhirnya merespon kan? Merespon. Nah, akhirnya Puzzle mencoba untuk dengan program yang ada, kita mencoba memberikan beberapa beberapa masukan program, dan akhirnya Puzzle terpilih untuk bisa mewakili Jawa Barat dalam merespon tadi. Namanya respons krisis. Bagaimana kita bisa mengembangkan sebuah mekanisme respon krisis di Jawa Barat, seperti apa ini yang coba Puzzle lakukan, dan berlangsung dari mulai Maret waktu itu. Maret April sampai di bulan Oktober kemarin. Itu jadi bagaimana? Itu bentuknya apa, hotline kah atau apa? Nah, keluaran dari program ini sebenarnya hasilnya adalah adanya dokumen panduan sebenarnya. Dokumen panduan terkait dengan respon krisis. Jadi ketika lu project banget sih. Iya, project banget ada dokumen. Itu mah udah standar lagi. Lu ada pengaduan ya pasti dicatat lah. Iya. Gue baru 2 tahun ini megang project, jadi makanya project banget. Ya tenang oke atuh. Data dosa atuh. Data doraka ieu atuh programnya. Hasilnya adalah dokumen. Ya itu bukan hasilnya adalah lu gak ada lagi persekusi gitu. Oh enggak, iya itu sih kan pasti outputnya, tapi memang sebenarnya kalau untuk output dari si program ini lagi ya. Project ya. Adalah dokumentasi. Adalah si buku panduan tadi, si dokumen panduan tadi memang. Gitu. Karena selama ini memang belum ada bukan gitu. Ya, Abe itu ingin bilang gini. Kalau gue nebak ya, Abe itu ingin bilang gini. Selama ini kalau misalnya terjadi persekusi, terjadi kekerasan nih pada transpuan. Ya? Nah, jadi kudu kumaha urang teh. Harus melapor kemana? Terus kemudian, lembaga yang menerima laporan itu harus melakukan apa? Nah, itu tuh kan belum ada panduan-panduannya, ya kan? Ya. Saya tahu ada negara menyediakan parananya kan, kayak ada kok beberapa sebetulnya kan kayak gini lah. P2TP2A misalnya, dulu kan dikenal P2 yang sulit banget, P2TP2A. Terus berganti nama menjadi DP3KB. Ya, pokoknya tidak memudahkan lidah kami untuk yang kota Bandung. Kesulitan ya kita ya. Nah, terus kemudian tapi itu adalah prinsipnya itu adalah badan perlindungan untuk korban kekerasan kan. Iya, atau misalnya beberapa NGO juga sudah menyediakan kanal-kanal tertentu kan untuk menerima laporan itu. Nah, khusus di Jawa Barat, gini, semakin banyak buat orang yang ngelihatnya ada banyak anggapan gini. Semakin banyak kanal pelaporan itu, semakin membuka peluang orang untuk mau melaporkan sesuatu. Artinya semakin baik dong, kan gitu. Terlepas dari ini jadi tumpang tindih atau enggak, kalau saya ngelihatnya semakin beragam untuk bentuk pelaporan itu semakin baik. Orang tersedia pilihan-pilihan banyak. Nah, pertanyaannya gitu. Gini,
Dan belum ada, Pat, dan belum ada laporan terutama di komunitas di Jawa Barat ya, Be, ya, yang saya sempat ngikutin bagaimana perjalanan program yang dilakukan oleh Puzzle. Itu kan orang masih sungkan atau nggak tahu harus kemana. Meskipun ada tadi layanan-layanan tadi. Iya, pertanyaan gue jadinya gini, selama ini kasus-kasus itu kalau terjadi mereka ngapain gitu? Si korban ini apa yang mereka lakukan? Itu kan melapor kemana selama ini? Iya. Kalau jadi gini, di dalam lagi-lagi di dalam project ini memang ada beberapa activity yang kita mengumpulkan teman-teman minoritas gender dan seksual di 27 kota kabupaten, Pak Tri. Nah, di dalam pertemuan itu akhirnya kita bisa melihat bahwa ternyata selama ini kanal-kanal yang disiapkan oleh negara atau pemerintah nggak digunakan sama teman-teman. Pertama, kenapa? Karena nggak ramah teman-teman. Oke. Ya, satu nggak ramah berarti teman-teman. Orang tuh nggak nyaman jadinya. Nggak nyaman jadinya. Jadi orang melihat bahwa lu bukan lagi korban kekerasan, tapi lu gay, lu waria, tapi lu korban kekerasan gitu. Jadi dia nggak melihat sebagai blaming the victim gitu. Jadi nggak melihat bagi lu as a human being, tapi lu sebagai orientasinya apa nih gitu. Ya kayak korban perkosaan datang ke kantor polisi ditanya, lu pakai bajunya apa waktu itu, kan males banget kan. Gitu. Jadi lebih menyudutkan ke sisi korban lah gitu. Nah, banyak contoh-contoh kejadian kayak yang teman-teman puan alami gitu ya. Ada yang meninggal, ada yang dibunuh. Toh sampai hari ini kita nggak pernah tahu siapa pembunuhnya. Gitu ya. Mungkin bisa kita lihat ke belakang dari teman-teman Serikandi Pasundan aja banyak yang bercerita gitu. Ada yang di Cimahi lah, ada yang di kemana abis dibunuh, entah yang mungkin dibunuh sama pelanggannya, entah dibunuh, tapi kan tetap aja ini kan sebuah kasus pembunuhan gitu. Maksudnya polisi harusnya bisa melihat itu gitu. Aduh, gue nyebutin kota itu lagi. Iya. Polisi itu harusnya bisa melihat bahwa ini ada pembunuhan loh, siapapun dia gitu loh, mau dia waria, mau dia segala macam. Tapi kan sampai hari ini kita nggak pernah tahu. Itu satu. Kedua, keterlibatan keluarga dalam hal ini juga cukup penting. Ketika misalnya ada kasus, teman-teman udah mau coba berusaha nih Kang Tri, berusaha bahwa ini tuh kasus pembunuhan, ini harus tuntas dan segala macam, apapun dia orientasinya, apapun itu dia latar belakangnya gitu, ini harus tuntas karena ada nyawa manusia yang diambil. Tapi kan ada keluarga yang ya udahlah, kalau di blow up sama kalian, di blow up sama OBH sama teman-teman LSM, ketahuan dong sama keluarga anak gua tuh waria, anak gua gay. Nah, hal-hal itu yang bikin akhirnya teman-teman ya udahlah tante atau jadi kayak itu pengen kita perjuangkan, tapi kita juga melihat dari sisi keluarga gitu. Kalau kan kita nggak mungkin juga dong terus berjuang, terus maju, tapi kita merugikan keluarganya gitu. Itu sih memang yang masih menjadi tantangan dan polemik di kita sebenarnya. Kita bikin satu mekanisme rujukan untuk pelaporan krisis, tapi ada itu juga gitu. Makanya dalam proyek ini juga ada lagi kita mini survei yang memang akhirnya kita melihat bahwa apa sih sebenarnya kebutuhan dari teman-teman minoritas gender dan seksual di Jawa Barat. Apakah memang benar-benar jalur hukum yang dia pengen tempuh atau bukan? Ternyata memang bukan. Jalur hukum itu masih ada di urutan kedua dan ketiga. Di pertama itu apa? Psikologi, mental health, psikososialnya. Jadi orang pengen nyaman ya. Betul. Bagaimana akhirnya dia bisa menerima bahwa oh iya gue korban kekerasan, gue terima dulu nih gue korban kekerasan, kemudian gue bisa kembalikan hidup gue seperti sebelumnya gitu. Jadi memang benar-benar balik lagi gitu, meskipun dia lapor nih ke Puzzle. Puzzle maunya enggak, lu udah jadi korban kekerasan, lu udah disiksa dan segala, lu hampir mati dan segala, gua maunya lu dikasusin, lu yang ini lu tempuh proses hukum, dan segala macam. Itu yang biasanya terjadi, yang sering terjadi ke teman-teman, karena kita nggak pernah menanyakan apa maunya korban sebenarnya. Itu yang dipaksakan kemudian adalah lu harus proses hukum nih gitu. Padahal yang sebenarnya yang dibutuhkan adalah perlindungan psikologinya. Betul. Gitu. Mungkin kalau saya bayangkan gini teman-teman, yang dibutuhkan itu semacam dalam istilah yang populer kan gini, kayak trauma healing. Cairin dulu rehabilitasi gitu kan. Kayak trauma healing, rehabilitasi kejiwaan secara mental dulu kan gitu ya, Bia. Ternyata. Nah, ini yang saya tahu memang ternyata temuan-temuan dari teman-teman Puzzle seperti itu ya. Jadi banyak orang yang akhirnya enggan untuk melaporkan karena justru kebutuhannya adalah dipulihkan dulu mentalnya, kejiwaannya. B, selama ini terlepas dari program yang dilakukan bersama konsorsium CRM tadi,
Puzzle sendiri kan udah cukup lama berdiri sebagai perkumpulan bertahun-tahun lah, lebih dari 3-4 tahun kan, lebih kan? Iya, dari kalau secara legalitas dari 2016. Selama ini banyak gak sih laporan-laporan kasus yang diterima Puzzle? Dibilang banyak sih enggak juga Kang Tri, tapi ya menjadi omongan, bukan omongan burung ya, tapi menjadi omongan biasa aja gitu. Karena ya itu tadi tidak dilaporkan secara karena nggak ada SOP-nya teh. Betul, tadi itu. Tapi kalau dibilang kita punya sistem rujukan, kita punya memang sebelum ini kan Puzzle juga ada di project yang pitch itu. Ada pelaporan dan pendokumentasian. Tapi lagi-lagi mental di situ. Makanya Puzzle itu kenapa tidak pernah ada banyak pelaporan ke ranah hukum akhirnya, karena itu tadi kita melihat bagaimana keinginan dari si korban tadi gitu loh. Ya itu tadi, ketika dia udah korban tapi dia juga takutnya dapat double stigma, ada yang dia status HIV positif tapi dia juga gay misalnya gitu. Itu yang bakal jadi jadi pertimbangan kita, tapi tetap kita dokumentasikan gitu. Jadi sekitar, kalau tidak salah pas lagi di program pitch itu kita masih punya pencatatan pendokumentasian itu sekitar 6-7 kasus yang memang tetap kita dampingi, dokumentasikan dan dampingi, tapi akhirnya kita nggak ke ranah hukum, memang hanya ke LBH aja. LBH cukup tahu gitu, tapi pada saat mau dikerjakan kita bilang tahan dulu karena dia nggak mau, korbannya nggak mau gitu. Jadi lebih karena si pelapor atau korbannya ini kan enggan akhirnya, karena pertimbangan-pertimbangan yang sangat personal tadi kan. Kebutuhannya pertama adalah kesehatan mentalnya dulu. Iya, kesehatan mental. Kenapa bisa begitu? Karena dia juga mungkin, kalau gue bayangin, punya perasaan-perasaan apa ya? Dia nggak ingin diketahui orang lain, kan gitu kan? Awalnya kan dari situ. Karena kita tahu soal orientasi seks dan sebagainya itu kan nggak usah minoritas, kelompok minoritas, nggak usah minoritas, Kang. Korban pelecehan aja itu yang pengen dilindungin kan itu gitu. Tentang nama baiknya dia, maka yang dibutuhkan ya sebenarnya kenapa kemudian undang-undang yang PKS itu kan yang itunya kepada korban ya kan, perlindungan terhadap korban, ada kemudian rumah aman, restitusi dan seterusnya gitu. Nah, dengan balik lagi ke soal program yang dilakukan terakhir ini sejak Maret sejak Maret 2022 ini, kemudian kan berproses tuh. Ada beberapa temuan di Jawa Barat, salah satu provinsi dengan tingkat kekerasan cukup tinggi di Indonesia. Maka kemudian apa aja yang dilakukan untuk oleh program ini, Be? Namanya apa sih, program BOLD ya, saya tahu. Namanya program BOLD, lagi-lagi ngomongin project, maaf ya Pak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa lah. Ya harus ada namanya. Ini mah nama lagi. Iya. Namanya program BOLD. BOLD itu singkatan dari Build, Organize, Lead, and Defense. Oke. Defense apa divine? Defense. Mempertahankan. Dan bukan dividen. Oke. Iya, yang akhirnya kita lakukan di sini adalah bagaimana kita mengembangkan mekanisme respon krisis dengan cara yang Jawa Barat banget. Gitu. Gimana tuh yang cara Jawa Barat tuh? Iya, kan kalau di tempat lain atau di kota-kota lain mungkin tadi tidak ada base by victim, bagaimana base berdasarkan korban ya gitu. Maksudnya mungkin di tempat lain, aku nggak tahu, mungkin di tempat lain ya itu tadi mereka yang penting fokusnya ke ranah hukum, harus ada yang diselesaikan, harus ada yang ada terdakwa, ada yang ini gitu kan. Tapi kalau di Jawa Barat khususnya di Puzzle ingin si mekanisme ini dirubah dengan dengan base-nya korban gitu. Kalau emang misalnya si korbannya butuhnya bukan ke jalur hukum, butuhnya ke psikolog dan yang lainnya, kita akan fasilitasi itu. Tapi gini, Be. Gitu. Tapi bukan berarti si mekanisme ini nggak ada jalur untuk ke hukum ya, enggak ya, tapi tetap kita bikin dalam skema besar. Ada jalur hukum, ada pilihan-pilihannya. Tapi tetap kita ada pilihan untuk yang tadi lebih diutamakan. Kekerasan itu kan bukan delik aduan kan gitu. Delik biasa ya. Delik umum. Jadi delik biasa. Iya, delik biasa ya. Jadi kalaupun si korban tidak menuntut, dia harusnya tetap diproses harusnya oleh kepolisian kan. Iya, betul. Ya itu. Jadi gimana tuh mempertimbangkan itu?
Sementara korbannya udahlah jangan, gue nggak mau, nanti gue harus datang ke pengadilan dan seterusnya. Ya makanya itu yang Puzzle coba tawarkan itu si Patri, maksudnya meskipun ini mungkin kalau Patri bilang ini tetap akan harus ada diproses misalnya gitu ya. Ya aku sih akan tetap melihat ini dampaknya ke si korban gitu, bukan dampaknya ke orang-orang yang akan menolong dia akhirnya gitu ya. Organisasi-organisasi yang akan menolong korban, tapi lebih kepada dampak si korban gitu, karena yang sampai hari ini aja kita melihat bahwa yang melaporkan justru malah ya itu tadi, mereka lebih memilih untuk ya udah di hold aja gitu. Yang penting mungkin gue bisa ya bisa recovering dulu lah di guenya gitu. Contoh terakhir aja kemarin yang satu kasus yang akhirnya menjadi pemicu gitu ya. Di dalam Project Bolt ini akhirnya kan kita bisa kerjasama dengan program lain waktu itu. Jadi pemicu untuk bisa bikin satu wadah yang kita namakan Pos Ronda. Nanti kita bahas ya, ada namanya Pos Ronda. Ini Pos Ronda itu tempat di mana semua pembela HAM di Kota Bandung ini bersatu ya. Bersatu untuk itu tadi ketika sekarang namanya berkolaborasi. Oh iya benar. Tuh kan program banget. Enggak, kolaborasi itu gimmick, men. Oh, gimmick ya? Iya. Iya benar. Bekerja sama. Benar. Kolaborasi, destinasi wisata, gimmick, edukasi, pengetahuan ya Kang ya, benar. Ya makanya itu bekerja sama gitu untuk ya itu tadi melakukan ketika ada aduan dan segala macam itu. Nah, si Pos Ronda ini akhirnya bisa terbentuk karena itu tadi ada banyak kebutuhan yang ternyata di Jawa Barat itu bukan hanya kebutuhan pada teman-teman minoritas gender dan seksual aja. Jadi ada kebutuhan lain, tapi memang lebih luas. Makanya lebih inklusif. Betul. Dan aku tuh gue tuh senangnya kenapa bisa bekerja jadi gini, Puzzle itu beruntungnya punya program yang memang tidak kalau dibilang donor segmented gitu. Jadi istilahnya Puzzle bisa tergantung donornya gitu. Puzzle bisa bereksplor dengan itu gitu. Jadi kalau misalnya akhirnya di kebutuhan di Jawa Barat, ternyata si program Bolt ini bukan hanya untuk Puzzle tapi untuk bisa dipakai semua orang. Bukan untuk minoritas seksual. Bukan untuk minoritas gender dan seksual aja gitu. Jadi memang ini akhirnya bisa dikembangkan lebih luas lagi. Artinya gitu. kan cukup fleksibel. Iya, Tapi ingin bilang itu. Makanya kemudian meluas kan, lebih inklusif. Ada juga namanya jadinya makanya namanya Pos Ronda. Ya. Pos Ronda komunitas gitu kan. Jadi Pos Ronda komunitas. Pos Ronda itu wadah lah itu. Wadah. Itu tempat pengaduan lah ya. Iya. Pos pengaduan gitu kali ya. Pos pengaduan ya, Be. Pos pengaduan bisa dibilang pos pengaduan, pos Pos Ronda kan kita biasa juga di rumah Pos Ronda kan segala macam ada di situ lah gitu, kita ngumpul gitu kan. Jadi waktu itu yang saya pernah ikutan juga Pak dalam beberapa meetingnya. Jadi dalam beberapa kumpul-kumpulnya. Bukan salah satu yang bertanggung jawab juga kan atas munculnya Pos Ronda digunain nama teman-teman aja gitu. Jadi gini, kawan-kawan di Bandung ini ada akhirnya terbentuklah wadah. Kan kalau kita bayangin filosofi Pos Ronda itu kan tempat orang ngumpul, jaga lingkungan, jaga lingkungan, kemudian orang bisa melaporkan apapun, bisa ngumpul sambil ngopi-ngopi santai atau apa, tapi sifatnya komunitas. Komunitas itu gimana sih? Tidak formal. Nah, ini setahu saya teman-teman Puzzle kemudian bekerja sama dengan teman-teman Female Plus dan juga banyak organisasi lain di Bandung ini ada LBH, berpikir ada PBHI, ya organisasi bantuan hukum itu ada PBHI misalnya, LBH Bandung misalnya, itu terpikir untuk bikin satu wadah yang tadi kalau orang lapor ke lembaga resmi itu satu lembaga resmi itu lembaga negara kayak contoh misalnya jelas kepolisian bisa kok terima pengaduan soal persekusi, soal apapun ya misalnya kan bisa. PKT itu bisa terima. Emang itu. tugas dan kewajibannya itu kan melayani itu pengayom teh kan cenah mah. Nah, terus kemudian yang berikutnya juga kan ada misalnya banyak kanal-kanal di platform, kita lihat lah ada lapor ID, ada banyak kan yang telelaporan gitu kan sifatnya. Itu ada banyak, Pak. Tapi kemudian temuan teman-teman ini ternyata komunitas tidak ramah lebih nyaman jika
dia lapor pada sesamanya, sebayanya, satu komunitasnya kan gitu. Maka kemudian terbentuklah ini filosofinya. Dia lebih lebih cair, lebih orang nggak informal, lebih ramah, dan bisa lebih dipercaya gitu loh. Itu intinya. Tidak ada kemungkinan ada stigma tadi. Nah maka kemudian dan nggak mungkin jadi gibah gitu kali ya? Mungkin gibah bisa aja. Siapa sih yang nggak mungkin ada gibah? Bisa jadi ada gibah ya apa? Cuma kan teman-teman. Cuma kan intinya ini membuat orang nyaman untuk melaporkan. Maka kemudian dibentuklah Pos Ronda Komunitas ini yang menarik. Ini gabungan dari banyak latar belakang organisasi. Jadi bukan cuma yang minoritas, bukan cuma gay aja, bukan cuma transpuan, bukan cuma transpria, bukan cuma gay tadi. Tapi juga kasus nafsa, bahkan narkoba, ya. Yang saya tahu kasus narkoba itu yang dominan pelaporannya, betul ya? Astro dari PBHI itu kan salah satu yang pembela hak asasi manusia, pembela HAM yang aktif di situ, itu punya catatan juga. Rupanya kasus-kasus yang banyak masuk itu yang dilaporkan itu lebih banyak pada kasus nafsa. Narkoba. Gitu loh Pak. Kasus narkoba. Kenapa kasus narkoba? Ya mungkin ada pemerasan di situ, mungkin ada tindak tindak kalau narkoba, kekerasan narkoba itu kan hubungannya sama aparat negara. Tapi kalau misalnya yang minoritas gender dan seksual ini kebanyakan sama masyarakat kan, kayak misalnya persekusi gitu sama ormas. Nah sayangnya kan Pos Ronda Pos Ronda Komunitas ini kan belum banyak menerima laporan yang berbasis itu ya Be ya. Minoritas gender dan seksual. Minoritas gender dan seksual belum Pak gitu. Tapi makanya Bold ini salah satunya kalau ngomongin soal program yang AB ini, Bold ini kan dibangun untuk salah satunya menerima laporan-laporan itu ya. Bagaimana korban-korban persekusi itu bisa lapor dari kelompok minoritas ini, minoritas gender bisa mau melapor kan. Mau aja dulu. Udah banyak belum sih yang ke Bold, yang program Bold ini yang lapor? Sebenarnya kalau di Pos Ronda kan enggak nih. Kalau di Pos Ronda memang minim, tapi kalau melalui Puzzle dan Serikandi Pasundan sebenarnya udah ada 2 dan 3 lah gitu. Cuman itu tadi kita tetap mempertahankan di mana ini adalah pilihannya korban lah gitu. Kenyamanan si korban untuk ini ya menindaklanjuti kasus itu, karena banyak yang terbukti ternyata orang menarik kasusnya nggak pengen ditindaklanjuti secara hukum kan akhirnya kan. Karena ya pertimbangan-pertimbangan tadi yang udah diuraikan di awal. Tapi setidaknya kita cukup merasa bahwa ini sudah bisa dipergunakan oleh teman-teman lah gitu, bahwa ada kanal pengaduan gitu. Dan Pos Ronda ini memang kan skupnya masih Bandung ya, Pos Ronda gitu. Tapi bukan berarti daerah kota lain di Jawa Barat nggak bisa menggunakan sebenarnya gitu. Makanya ini kenapa karena Bold ini kan sebenarnya provinsi Jawa Barat skupnya gitu. Cuman kenapa dicoba dulu di Bandung? Karena kita juga menemukan pada saat kita perjalanan program ini, kita juga menemukan bahwa ya ternyata di 26 kota kabupaten lain tidak semudah bikin pos ronda kayak di Bandung. Gitu. Karena sumber daya manusianya juga betul gitu. Dan beruntungnya Puzzle di Bandung itu karena itu tadi Kang Tri, di Bandung itu kan sudah punya koalisi juga untuk yang teman-teman LSM HIV. Nah, itu yang dipermudahkan oleh Puzzle akhirnya gitu. Ditambah lagi dengan banyak teman-teman OBH dan jurnalis juga yang akhirnya mau bergabung di kita gitu. Jadi dia menariknya Pos Ronda ini kan lintas komunitas lintas isu, dan lintas profesi juga kan, ada pengacara, ada jurnalis gitu kan. Jadi yang menarik ada juga pengangguran juga gitu. Jadi yang menariknya itu kan kemudian si Puzzle ini juga ini Pat, yang menarik juga gue bilang sih ada satu program serupa merespon krisis juga. Kalau mereka menyebutnya, nanti kita undang juga ya teman-teman Female Plus ya, yang lewat jaringan Indonesia Positif. Jadi itu membentuknya task force lah, task force macam gugus tugas gitu. Tapi sama prinsipnya merespon situasi-situasi macam ini. Jadi respons krisis. Jadi berkolaborasilah dengan teman-teman Puzzle lewat program Bold ini. Jadilah Pos Ronda. Muncullah Pos Ronda. Jadi buat saya sih, oke, ini nggak kemudian ngotot-ngototan nih tiap organisasi. Karena eksklusif gitu ya. Puzzle gitu. Punya Bold, yang ini punya apa? Jadi ini makanya lintas ini aja sejauh misalnya ya, kan seperti lu bilang tadi, ini soal manusia yang diomongin gitu. Jadi kenapa enggak sih kita bekerja dalam wadah yang sama, beraktivitas dalam wadah yang sama ya buat manusia juga kan gitu. Nah, kalau si Pos Ronda ini itu kan ibaratnya gini nih. Udah punya, kalau Bold sendiri ada panduannya. Sebut aja kita itu udah jadi belum sih panduannya?
on process. On process. Ke di review kurang. Oke, ya, itu lagi ada ya, Be ya. Nanti ada panduan-panduannya. Be, nanti tuh bentuknya seperti apa sih? Orang bisa lapor ke sana seperti apa? Gambarin, Be. Nanti untuk program Bolt aja dulu lah, yang AB sangat kuasai aja. Ya, oke. Kalau di program Bolt ini alur yang sudah disepakati bersama, kita pernah itu ngomongin alur Kang Tri. Nah, si alur ini memang akhirnya sudah disebarluaskan secara secara per organisasi di Jawa Barat, organisasi minoritas gender dan seksual di Jawa Barat, lewat grup-grup WhatsApp gitu. Kita juga punya grup. Nah, alurnya ini memang ada pengaduan dari secara personal dan pengaduan secara organisasi atau LSM. Kemudian setelah alur itu kita, nah ini dia kenapa makanya alur sangat penting di kita, karena biasanya kalau udah ngadu ke manapun lah gitu, misal ke LSM atau kemana gitu, udah langsung mereka harus ke yang tadi aku bilang jalur hukum itu tadi kan. Nah, makanya di alur yang aku ciptakan ini, di sini ada yang namanya titik penting gitu, titik temu di sini. Nah, titik kritis. Titik temunya di sini adalah bagaimana bisa semuanya ada layanan di sana, ada yang pertama kan trauma healing dulu kita gali dulu sebenarnya kebutuhannya dia. Kalau emang lu pengen ini dimasukin ke jalur hukum ya hayu, tapi kalau sebenarnya apa yang mereka inginkan gitu, si korban pengennya apa. Kalau emang misalnya dia cuman pengen cerita aja dulu gitu, cerita doang, terus nggak mau dicatat, nggak mau diapain, cerita aja dulu gitu. Oh ya udah, berarti sebatas itu gitu. Jadi pentingnya adalah di titik temu tadi. Ketika di titik temu itu sudah mendapatkan hasil, oh dia ternyata pengennya ke psikolog, kita akan rujuk ke psikolog. Tentunya psikolog yang memang akhirnya ramah komunitas. Ada Dr. Evelyn, ada Teh Pipin gitu kan, ada Mbak Hani yang memang base-nya sudah sering bekerja sama dengan teman-teman komunitas, dan buat saya atau buat gua dia ramah memang untuk teman-teman komunitas. Nah, itu atau misalnya ternyata memang mereka butuh layanan hukum, bantuan hukum. Kita punya PBHI, kita punya LBH gitu kan. Atau ternyata mereka hanya pengen gue pengen ini di blow up tapi cuma sekedar di media. Kita punya teman-teman AJI gitu. Gue jadi kepikiran nih, kan kayak undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu akhirnya Igo aus loh. Gini, sikat itu coklat ya tadi ya. Bahwa untuk pengadilan kekerasan seksual gitu, itu yang namanya korban itu dilindungin, pengadilannya pun tertutup, identitasnya pokoknya dilindungin lah. Lu kepikiran akan sejauh itu nggak sih? Karena kan gini, yang seperti yang tadi gue bilang, ini adalah delik umum gitu. Delik biasa ya Tri ya, bukan delik aduan. Walaupun si korban nggak mau ini diproses, tapi itu adalah tindakan pidana gitu. Itu si pelaku ya harus diproses gitu. Lu kepikiran seperti itu nggak sih? Akan misalnya nanti kedepannya kalau yang korbannya adalah minoritas gender gitu, maka pengadilannya akan seperti itu, korbannya akan sangat dilindungi dan seterusnya. Nah, itu ada di poin pertanyaan pada saat Puzzle bikin mini survey, Patri. Jadi ternyata layanan yang dibutuhkan teman-teman minoritas gender dan seksual itu untuk kasus kekerasan atau korban kekerasan, justru ada muncul jawaban perlindungan korban. Oh iya. Ada perlindungan korban. Jadi pada saat ditanyakan secara secara langsung gitu ya, waktu itu kita pakai karena waktu masih pandemi, jadi kita pakai kalau online. Seksual jelas itu masuknya ke undang-undang TPKS. Iya. Dia korbannya itu harus dilindungi, tapi kalau bukan kekerasan seksual, kekerasan fisik gitu. Iya, maksudnya hasil yang dari survei itu ternyata memang sampai hari ini belum ada perlindungan yang mereka merasa kalau mereka mengadu terkait dengan tadi kekerasan seksual dan kekerasan non seksual, kekerasan non seksual, apalagi dia dari minoritas gender seksual gitu ya, belum ada, mereka belum mendapatkan kayaknya ada perlindungan yang pas buat mereka gitu. Makanya mereka merasa bahwa mereka nggak mau melaporkan ke platform-platform negara. Kenapa itu? Karena merasa nggak ada perlindungan buat mereka. Gitu. Perlindungan identitas. Perlindungan identitas, perlindungan korban sebagai. Artinya sistem hukum kita ini belum sensitif terhadap
minoritas seksual. Dan setahu aku sih dan setahu gue mah perempuan dan anak deh, maksudnya kayak perlindungan untuk perempuan dan anak gitu. Tapi untuk teman-teman minoritas gender dan seksual ya yang kalau atau kekerasan seks, misalnya gini, misalnya ada laki-laki diperkosa, dia tetap di dalam pengadilan itu harus dilindungi secara hukum, identitasnya dan seterusnya gitu. Tapi gue nggak tahu sih kayak itu ada apa enggak, karena yang nggak ada itu untuk kekerasan fisik misalnya, itu pengadilannya bisa terbuka. Kalau kekerasannya seksual udah harus tertutup, itu kan udah di undang-undang udah seperti itu. Kayak perkosaan atau pelecehan seksual, itu misalnya itu kan tertutup kan, itu nggak boleh. Identitasnya dilindungi. Dan ngomongin soal korban kekerasan berbasis sebut aja gender atau seksual gitu, itu kan sebetulnya pernah ada mitos di kita yang selalu jadi korban itu perempuan, nggak juga. Sebetulnya laki-laki. Laki-laki itu tidak kalah potensinya sama. Itu banyak kasus menunjukkan itu, ntar deh ditayangkan ya. Dan salah satunya kan pada anak-anak laki-laki. Pada anak laki-laki banyak juga yang jadi korban, gitu. Jadi sebetulnya kekerasan bisa terjadi pada banyak kelompok minoritas. Dalam arti yang memang tidak berdaya akhirnya. Betul. Gitu loh. Nggak, maksud gue gini, Kang B. Kalau untuk kekerasan seksual clear lah. Udah ada undang-undangnya itu yang baru. Tapi untuk TPKS ya. Untuk kekerasan non seksual gitu loh. Itu yang perlu dipikirkan kan. Dan itu adalah tantangan gitu buat Dikau dan kawan-kawan. Yang kekerasan non seksual yang kayak gimana ya maksud lu? Ya digebugin lah gitu. Itu mah udah. Itu mah tuh pidana biasa, iya, tapi kan gini, misalnya korbannya, misalnya gue gay gitu, gue digebugin, terus gue harus ke pengadilan dong, gue nggak mau status gue diketahui gitu, karena gue gay, gitu. Tapi kan itu delik apa? Itu delik biasa. Delik biasa. Nah, kan kekhawatirannya itu kan tadi. Gue nggak mau nggak apa-apa, gue digebukin asal gue nggak ketahuan kalau gue gay, kan gitu kan. Tapi kalau polisi mengetahui itu, harusnya tanpa ada itu pun udah harus bisa ngusut kan. Betul. Tapi kan tetap saya harus datang ke pengadilan, saya diketahui identitasnya gitu loh. Maksud lu memberdayakan orang-orang agar berani untuk dan aparat itu lebih sensitif terhadap dia tuh minoritas gender gitu, jadi identitasnya harus dilindungi. Ya ini persoalan dari dulu kan sebetulnya kan, karena ya kita semua paham ya ada satu mantra yang dari dulu selalu disebut-sebut kan soal stigma. Iya, kalau gue bilang awal mulanya di situ Pak. Jadi sekarang gini, seberapa mudah sih kita tanya AB misalnya, seberapa mudah orang untuk apa sih istilahnya coming out ya? Orang untuk menunjukkan bahwa dirinya punya orientasi seksual yang dia homoseksual, dia misalnya atau punya ekspresi gender tertentu kayak transpuan misalnya. Seberapa mudah mereka? Nggak seperti yang dalam tanda petik lazim umum aja kan? Iya, makanya kan sayang misalnya gini, ada orang kayak tadi sampai dibunuh gitu. Tapi korban atau keluarga korbannya nggak mau kalau ini diusut gitu. Karena itu dia itu tadi. Kan menyebalkan banget gitu. Bahkan gue pernah bikin satu sebutlah ya kajian singkat aja itu tentang kekerasan pada yang terutama yang terjadi pada transpuan misalnya. Pemberitaan dari pemberitaan media itu banyak banget tuh kasus-kasus yang terjadi. Dan kemudian jangankan itu Pak, jangankan yang terjadi pada yang kekerasan yang dilakukan oleh sebut aja negara aparat dalam hal ini misalnya, atau misalnya pihak-pihak lain lah, masyarakat juga sangat mungkin melakukan itu. Media saja itu sangat stereotypingnya itu sangat kuat. Menyebut misalnya wanita jadi-jadian misalnya, itu kan jadi judul misalnya, wanita jadi-jadian menjadi korban di mana, di kos-kosan misalnya, wanita jadi-jadian, atau sebutan untuk seorang yang gay pria melambai misalnya atau apa. Itu kan sebuah labeling ya. Dalam jurnalistik itu sebetulnya tidak patut gitu dilakukan, tapi faktanya itu banyak banget judul macam itu. Jadi saya bayangin kawan-kawan betapa tidak ramahnya kita pada keberagaman gender, seksualitas dan seterusnya. Atau mungkin ada yang sebenarnya dia bisa sensitif gitu, bisa ramah, tapi karena memang lingkungannya, mainstreamnya itu begitu, ya
mereka ikut mainstream gitu. Artinya kan pendidikan itu penting kan? Ya artinya kanal ini penting kan? Ya artinya kan perlu orang dikasih tahu bahwa orientasi orang tuh beda-beda loh, ya kan? Ekspresi gender tuh bisa beda-beda loh. Makanya saya nggak tahu kadang-kadang suka bingung loh Pat. Ada banyak spektrumnya kan luas banget. Ada non binary lah, tapi kan banyak banget itu jenis-jenisnya. Iya. Saya mau nanya sama Puzzle gitu. Dengan situasi yang kayak gitu menjelaskan pada orang lain yang rumit begitu, seberapa mudah, Be? Atau mungkin gak sih itu terjadi gitu, orang jadi paham gitu sekarang? Karena Puzzle udah terbiasa bekerja di bidang ini. Betul, gitu. Iya. Dibilang mudah, enggak, sulit. Buktinya Puzzle di iyalah, semakin banyak istilah semakin ribet. Iya, dari kita juga dari kita sendiri untuk memahami juga jadi sulit karena ada banyak warna tadi gitu, ada banyak spektrum tadi. Dibilang mudah untuk menjelaskan ke masyarakat enggak, karena Puzzle aja dulu pernah dulu kan Puzzle aja pada saat mengkampanyekan isu minoritas gender dan seksual, kita sekarang udah pakai minoritas gender dan seksual gitu. Tapi di dunia kesehatan, di HIV/AIDS itu aja masih sempat membuat Puzzle jadi sasaran waktu itu kan di 2017 atau 2018 aku lupa, gue lupa. Itu di sweeping kan, di sweeping gitu di kantor. Dan lucunya itu di sweeping tuh karena ada aduan masyarakat katanya sarang LGBT, gitu, sarang LGBT dan menyebarkan idealisme LGBT. Jadi pokoknya sarang LGBT lah gitu ya, jadi me-LGBT-kan masyarakat di sana gitu kan. Yang kita keselnya adalah 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya itu orang-orang kewilayahan di sana tuh datang ke sana. Kewilayahan itu apa? Iya, kecamatan, kelurahan, aparatur pemerintahan di kewilayahan datang untuk meresmikan sebuah perpustakaan yang dibikin sama Puzzle waktu itu. Dan mereka tahu yang datang itu gay, waria gitu. Mereka makan bersama waria, makan bersama orang yang positif HIV gitu. Kita jelaskan ini gini-gini segala macam. Kalau dibilang sarang, iya itu memang sarang LGBT. Makanya pas lagi apa namanya? Kayak burung aja, sarang burung. Iya, maksudnya kalau dibilang sarang LGBT, ya mangga dibilang sarang LGBT. Tapi kan gue berpikir bahwa ya itu tempatnya LGBT memang, tapi kan yang mereka lihat itu LGBT-nya apa? Gitu, maksudnya ngapain mereka gitu loh. Temen kan yang mereka mikir kan negatif tuh. Oh, mereka gini segala macam. Tapi untungnya masyarakat di sana yang akhirnya pasang badan gitu, yang pasang badan loh, yang sampai sempat bilang bahwa loh beberapa bulan lalu bukannya kita lagi ngeresmiin perpustakaan yang dibikin Puzzle ya, emang itu isinya kan semuanya bencong-bencong bilangnya gitu, ibu-ibu di sana, awam lah ya, orang awam. Tapi si ibu-ibu yang bilang bencong-bencong itu ada di garis depan buat melindungi Puzzle gitu, karena mereka tahu bahwa apa yang Puzzle lakukan tuh apa gitu. Orang-orang Puzzle memang orang-orang LGBT, iya, tapi apa yang mereka lakukan buat ini gitu. Soalnya kan di kepala orang banyak yang mayoritas, kalau kita tadi ngomong minoritas, yang mayoritas seringkali kan begitu. Kesan citranya itu kan kalau udah ngomongin gay, LGBT kayak gitu kan hedonis, seks. Iya. Apa yang istilah lu yang sangat seneng tuh apa? Seks bebas. Orgi. Malas banget kan? Kan gini. Gua nulis artikel kan yang terakhir tuh yang kalau emang puan sama Anies nasionalis, dia akan dukung LGBT. Lindungin. LGBT mah bukan perbedaan, itu mah penyimpangan. Siapa yang ngomong gitu? Ada di komentar. Ada ya komentar. Iya, itulah Pak. LGBT mah bukan perbedaan, itu penyimpangan. Iya. Kawan-kawan ya, begitulah kanal ini sih berusaha, ya kita nggak ada stigma soal itu. Kalau istilah penyimpangan itu kan berarti kita udah melabelkan sesuatu dan menilai sesuatu menyimpang, dan itu stigma. Dan itu kan berbeda juga toh. Itu perbedaan. Itu perbedaan aja gitu. Makanya jangan heran kita nggak cuma ngomongin soal obat, kita nggak cuma ngomongin soal HIV, kita juga ngomongin soal-soal seperti ini gitu loh, yang orang lain memang menghindari lah. Mungkin kanalnya nggak akan populer gitu kan. Iya, mungkin. Peduli tuh yang kurang mah. Ya kita aja, gua aja bikin tulisan itu kan kemudian ya dapat ada yang menyerang dalam tanda petik begitu kan. Jadi ya kawan-kawan begitulah. Nggak apa-apa, itu dinamika. Itu dinamika dan yang penting kanal ini tetap istiqomah dengan itu, bahwa ini soal keberagaman, ini soal apa namanya? Soal manusia.
soal manusia dan teman-teman ini buat saya sih menarik ya, berusaha berbuat ramah pada mereka yang jadi korban tindak kekerasan. Di mana banyak orang itu kesulitan untuk gue pengen menghindari istilah mengakses memperoleh layanan. Misalnya orang mau datang ke kantor kepolisian kan juga mikir harus berapa kali deh, gitu kan? Orang mau lapor ke DP3 AKB misalnya, orang mau lapor ke lapor.id misalnya atau apa, mungkin nggak punya trust atau apa, tapi ada satu wadah pos ronda namanya, dan salah satu yang ngedukung itu kan programnya Boldnya Puzzle. Nah, bisa gitu loh. Kalau ada korban dan mau melapor, itu gimana tuh caranya? Iya, sampai hari ini tentunya kalau teman-teman minoritas gender dan seksual, kalau ada kasus pasti melaporkan ke teman-teman Sri Kandi Pasundan, ke teman-teman Puzzle. Yang di Jawa Barat kan kita punya Sri Kandi Pasundan Jawa Barat, Puzzle Indonesia, dan Arjuna Pasundan. Ada 3 untuk teman-teman minoritas gender dan seksual. Di Bandung. Untuk Ornop ya, 3-3. Ya, di Bandung. Kemudian kita punya di Bogor itu ada kolektif intersex untuk teman-teman intersex. Jadi dan juga kita punya 3 focal point dari CRM tadi itu yang memang sudah bekerja sama dengan Puzzle juga. Nah, ya organisasi-organisasi dan itu harus focal point itulah. Tatap muka atau bisa telepon atau gimana? Kalau yang Puzzle kita punya hotline, jadi memang dia yang 2 ini banyaknya di hotline. Di hotline. Jadi dia baru menceritakan di hotline segala macam. Tapi kalau yang nomor hotline-nya boleh ditampilin? Boleh. Boleh. Ya. Di sini. Di sini. Kemudian kalau teman-teman Sri Kandi Pasundan sendiri datang. Mereka datang karena memang teman-teman trans mungkin lebih senang langsung untuk mengungkapkan gitu ya. Kalau teman-teman trans. Nah, kalau yang di Bogor sendiri yang teman-teman intersex juga sama via inside messaging segala macam kayak gitu. Tapi memang secara punya kanal khusus sendiri memang belum. Jadi kita menggunakan kanal-kanal hotline-nya masing-masing organisasi gitu. Kalau pos ronda sendiri itu kan di sana tuh menariknya kan, selain teman-teman yang bekerja untuk isu-isu minoritas gender dan seksual kayak Puzzle, Sri Kandi Pasundan dan sebagainya, itu kan ada juga tuh, ada PPKNP itu biasanya NAPSA isunya kayak gitu. Itu biasanya mereka bisa lapornya ke mana sih? Ada kanalnya juga nggak sih? Sepengetahuan AB mah ya itu melalui orang-orang tersebut yang ada di sana. Melalui organisasi masing-masing gitu. Nah, kalau secara gamblang pos ronda itu dipublikasikan memang belum ya. Memang ini juga mungkin masih jadi pemikiran bersama gitu di teman-teman pos ronda, karena memang pos ronda ini hanya diketahui baru di kalangan kita sebenarnya gitu. Tapi kita bukan berarti ini jadi eksklusif sebenarnya, tapi memang kita mencoba dulu karena yang di dalamnya aja dulu kayaknya masih banyak sebenarnya gitu. Kalau kita meluas takutnya jadinya ada banyak yang belum bisa kita tangani, yang dalamnya aja belum gitu kan. Artinya lebih realistis lah terimanya yang sejauh yang bisa didampingi dulu kan gitu ya. Nanti deh satu waktu Pak kita akan undang teman-teman pos ronda tuh. Ada banyak teman di situ yang bisa kita undang di sini untuk ngobrol-ngobrol soal itu. Dan teman-teman cukup dulu ya mungkin ya. Iya, cukup. Abe, ada yang mau disampaikan soal Bold misalnya terakhir? Iya. Atau apa? Kalau dari gua sih, buat teman-teman di luaran sana yang merasa dirinya minoritas gender dan seksual, kemudian pernah merasakan mendapatkan perilaku kekerasan berbasis gender dan seksual, boleh banget buat menghubungi hotline Puzzle tadi, karena gua tahu kita sama-sama saling membutuhkan kanal atau membutuhkan channel wadah lah gitu, membutuhkan wadah di mana lu semua bisa ngadu dan segala macam. Karena ya itu tadi, Bold sebenarnya pengennya yang tadinya nggak ada layanan, kita adain layanan gitu. Dan nomor hotline nanti mungkin ada di bawah sini. Jadi bisa dihubungin dan sebisa mungkin kita akan bisa bantu gitu. Oke. Yes. Ya, baik. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, terima kasih banyak. Silakan teman-teman berkomentar di sini. Kita pamit dulu ya. B, terima kasih banyak, B. Sama-sama. Udah gabung di sini. Yuk.